saudara ngikuti di rumah, maaf ada gangguan sebentar tadi. Ya, oke, kita siap untuk belajar firman Tuhan. Bukan jawab. Amin. Tepuk tangan untuk musik kita yang luar biasa. Puji Tuhan. Saya nggak tahu yang pemilik rumah tempat ini siapa? Ada? Yang mana? Oh, Opung. Oh, jadi baru Simanjuntak tadi. Terima kasih Opung, tempatnya boleh dipakai. Iya, kenapa cek? Ada masalah? Udah Ki, aman semua? Ya. Tuh, yang betul. Coba lihat di Zoom. Yang di Zoom suara saya jelas tidak? Tolong dicek yang di Zoom. Tolong jawab. Oke? Ya. Oh, cek. Mati dulu. Sudah Pak, aman. Ada banyak peristiwa yang dialami dan terjadi dalam hidup Tuhan Yesus selama dia ada di dunia. Bahkan sangat banyak pengalaman, kejadian, peristiwa yang dia alami. Nah, coba saudara renungkan, karena sampai hari ini masih ada beberapa konsep yang salah yang gereja Tuhan miliki dengan konsep yang ada di pikiran Tuhan Yesus. Ya. Dua ayat kita mau lihat. Yang pertama Yohanes 16 ayat yang ke-7. Kenapa Tuhan Yesus bicara seperti ini? Yohanes 16 ayat yang ke-7. Ya, bentar. Walaupun tidak dijelaskan apa sih yang dipikirkan dialami murid-murid sampai Tuhan Yesus mengatakan kalimat ini. Namun benar, baca 1, 2, 3. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika pergi. Stop. Kalau ada seseorang mau pergi meninggalkan satu kelompok atau satu keluarga atau satu komunitas, terus bilang, namun benar yang kukatakan ini adalah lebih baik kalau aku ini pergi meninggalkan kamu. Jadi orang yang mau meninggalkan kelompok keluarganya, komunitasnya, itu maksudnya apa? Dengan bicara, namun benar yang kukatakan ini adalah lebih baik bagi kamu kalau aku ini pergi. Coba jawab. Kira-kira kelompok itu ngapain? Anak-anak, jangan ribut. Ayo coba jawab saudara. Kira-kira kelompok itu ngapain? Keluarga itu, komunitas itu ngapain? Kalau saudara nggak ngerti ini susah kita belajar soal kenaikan Tuhan Yesus. Lo ngerti nggak sih pertanyaan saya? Loh, sini pakai bahasa Indonesia loh, saudara nggak ngerti? Oke, saya ulangi lagi. Ada satu keluarga, ada satu kelompok, ada satu komunitas. Pemimpinnya pamit untuk meninggalkan mereka. Nah, sebelum berangkat, pemimpin itu atau kepala keluarga itu ngomong, adalah lebih baik kalau aku ini pergi. Itu maksudnya kenapa pemimpin? Cari tempat lebih baik lagi. Cari tempat lebih baik lagi, bukan. Menyediakan tempat, bukan. Membuat yang baru, bukan. Kelompoknya ribut terus, bukan. Coba, saya harus ngomong. Bentar ya. Kenapa? Makin dewasa. Salah. Ayo, mikir yang baik. Mikir. Tuhan, tolong saya ini pakai kalimat yang bagaimana ya? Supaya, kenapa? Bukan. Aduh. Kelompoknya, ya. Kelompoknya itu ngapain sehingga ketuanya ini, pemimpin ini, kepala keluarga ini ngomong, adalah lebih baik kalau aku ini pergi. Ada masalah itu. Ada masalah, iya masalahnya apa? Mereka
nggak bisa bikin apa-apa. Ayo, ada yang jawab Pak? Nggak bisa bikin apa-apa. Nggak bisa bikin apa-apa. Salah, ya. Hampir betul. Terus mengandalkan pemimpinnya. Coba yang lebih gampang lagi. Tidak bergantung sama pemimpin. Ya sama kalau gitu mereka bergantung. Bukan begitu. Pasif. Apa? Pasif. Pasif. Bukan. Aduh susah. Tuhan tolong kami. Saudara, kenapa? Dia mempercayai komunitasnya. Dia mempercayai komunitasnya. Hampir betul. Oke, begitu. Kalau ada seorang yang harus pergi, dia pemimpin, dia kepala keluarga, ya, dia mentor di tempat itu, dan dia harus pergi, dan dia berkata, adalah lebih baik bagi kamu kalau aku ini pergi. Ternyata mereka tidak mau ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Loh, betul tidak? Maka itu dua jawaban betul, cuma nggak tepat. Karena Tuhan Yesus tahu mereka nggak siap, nggak mau. Mungkin bukan nggak siap, saya salah. Tidak mau ditinggalkan. Pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Alasan utama mereka tidak mau ditinggalkan itu apa? Karena apa? Sering ngalamin aja kok, nggak mau jawab. Alasan utama mereka tidak mau ditinggalkan oleh Tuhan Yesus itu apa? Alasan utama. Takut, bukan. Karena mereka masih membutuhkan dia. Terlalu rohani. Manja. Betul, masih membutuhkan. Tapi dalam bentuk apa? Manja. Manja, bukan. Gini loh sekarang, aduh susah. Selama mereka berjalan tinggal dengan Tuhan Yesus, mereka selalu makan gratis. Lo kok nggak hampir? Lo betul tidak? Apa sering ada mujizat? Betul tidak? Sering makan gratis. Maka itu kalau pembuat mujizat ini meninggalkan mereka, mereka keberatan. Betul? Nah, saya ulangi lagi. Ada banyak peristiwa, ada banyak kejadian yang dialami oleh Tuhan Yesus selama dia di dalam dunia. Tapi dia harus pergi kembali ke surga. Nah, murid-muridnya keberatan. Maka itu saya katakan tadi, kita tidak melihat ada ayat-ayat yang jelas. Ya, keberatannya apa? Tapi mereka itu keberatan. Contoh, Kisah Rasul 1 ayat 2. Kisah Rasul 1 ayat 2. Ayo kita lihat. Ya. Tunggu. Ini Kisah Rasul 2 sampai pasal 1. Kisah Rasul pasal 1. Ini ayat 2. Oke, sebentar. Coba naik lagi ayat 6 coba. Maaf saya salah. Ayat 6. Tunggu pelan-pelan. Oh iya, ayat 6. Maaf saya salah. Kisah Rasul 1 ayat 6. Nah, saya berharap kalau saudara termasuk yang ngikuti di rumah membaca ayat 6 ini akan lebih jelas mengapa mereka keberatan kalau ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Nah, cukup dulu. Nangkap nggak? Selama 3,5 tahun kurang lebih mereka hidup, berjalan, tinggal bersama, makan bersama, kemana-mana bersama. Mereka mendengarkan khotbah Tuhan Yesus yang tidak pernah diwakilkan oleh siapa saja. Terus yang khotbah, yang mengajar Tuhan Yesus. Betul nggak? Tuhan Yesus pernah mewakilkan dirinya nggak lewat siapa saja? Tidak. Nah, setelah sekian lama mereka itu mendengar. Salah satu yang murid-murid dengar bahwa dia itu raja. Ya. Nah, zaman itu orang Yahudi dijajah oleh kerajaan Romawi.
Mendengar kata dijajah, enak nggak hidup terjajah itu? Nggak enak. Wajar nggak kalau orang terjajah cari pemimpin yang bisa membebaskan mereka dari penjajah? Wajar. Seperti Indonesia menang atas penjajahan sehingga merdeka 76 tahun yang lalu. Nah, ternyata di benak mereka itu sangat berharap Tuhan Yesus ngapain? Jadi apanya mereka? Ayo cepat jawab. Mereka mengharapkan Yesus jadi apanya mereka? Jadi raja, pemimpin, membebaskan mereka dari belenggu penjajah. Maka itu di menit-menit terakhir sebelum Tuhan Yesus naik, mereka masih mengharapkan apa? Baca lagi. Ayo, mereka masih mengharapkan apa? Cepat saudara. Karena kami harus segera ke bandara ini untuk ke Jakarta. Ayo. Jadi menurut ayat 6 ini, loh kok hilang ayat? Mereka mengharapkan apa dari Tuhan Yesus? Ya, memulihkan. Memulihkan apa? Ayo. Kerajaan. Iya, arti yang lain apa? Mereka ingin bebas. Dan coba lihat, wajar atau tidak di setiap negara kalau ada pemilihan presiden, lalu ada kelompok-kelompok yang menjagokan jagoannya untuk jadi presiden, bahkan mereka menaruh uang yang gak sedikit dengan tujuan kalau yang didukung, dijagokan, dicalonkan oleh satu kelompok ini menang. Wajar nggak mereka mengharapkan jadi menteri ini, menteri itu, punya kedudukan ini, punya jabatan itu? Wajar. Itu pikiran mereka. Di samping mereka selalu ingin dapat makan gratis, ternyata mereka berharap kalau Yesus jadi raja memerdekakan bangsa Yahudi, wajar nggak kalau yang 12 orang ini berebut jadi menteri? Loh jawab, iya atau tidak? Masih ingat di Markus 10 ada kisah dua kakak beradik yang bilang, Guru, Tuhan, nanti kalau engkau memulihkan kerajaan bagi Israel, dudukkan kami, kakak beradik loh, siapa nama mereka? Dudukkan kami satu sebelah kananmu, satu sebelah kirimu. Siapa mereka dua kakak beradik? Ayo, ini pelajaran sekolah minggu ini. Siapa? Yang di rumah boleh jawab juga. Siapa itu? Kakak beradik yang minta didudukkan di sebelah kanan satu, sebelah kiri satu. Ayo cepat yang lain jawab. Pendeta nggak boleh jawab. Apa ayo? Siapa mereka berdua kakak beradik itu? Segini banyak kan yang tahu. Yang di rumah tolong tulis di Zoom, Facebook, Instagram siapa? Yohanes Yakobus. Enggak boleh bilang. Di Oh di Zoom. Sekarang ternyata dua kakak beradik ini, Yohanes dan Yakobus, ini berapa murid Tuhan Yesus? Coba jawab. Berapa murid Tuhan Yesus? Tangannya Yesus berapa? 10. Bilang 10. Menakutkan. Lo ngerti gak pertanyaan saya? Kalau muridnya 12, tangannya Yesus cuma 2, lalu 2 orang dari yang 12 minta satu kanan satu kiri. Yang 10 marah enggak? Loh, saya tanya, yang 10 marah tidak. Kenapa marah? Iya, masa di kakinya Tuhan Yesus enak saja. Saudara, sambil kita bergurau, ini cara kita mengerti firman Tuhan. Marah mereka yang 10. Enak saja. Nah, saya ingin menyadarkan setiap saudara logika mereka. Ternyata selama mereka menjadi murid Yesus, maaf, sampai waktunya guru mereka harus meninggalkan mereka. Maaf ya, saya pakai kalimat kata yang gak baik, tapi harus menyadari. Mereka masih goblok dan oon, gak ngerti tujuan utama. Satu lagi saya tambahkan. Masih ingat 2 murid yang kecewa
lalu pulang kampung mana itu? Yang mereka jalan itu loh. Ayo, saya bilang internal ya, awas tuh. Ayo pulang mana? Kampung mana? Itu Lukas 24. Yang kuat jawabannya, pulang kemana? Ayo nggak usah ragu-ragu. Pulang kemana? Jangan bilang Batu Raja, awas. Ayo pulang kemana? Mereka dua. Salah nggak usah takut. Ih, waktunya ini. Mereka pulang kemana? Dua orang itu ke Emmaus. Dalam kondisi kecewa berat. Dalam perjalanan mereka yang kira-kira 12-13 km. Siapa yang nimbrung? Tahu kata nimbrung? Apa ya? Nguping. Bukan nguping, lain. Nimbrung. Bergabung. Orang Palembang bilang apa? Apa? Sama. Gak nimbrung juga. Nimbrung itu bahasa Jakarta. Salah. Melok ngumpul. Siapa yang datang tiba-tiba? Loh, gimana sih gak tahu? Ayo, yang waktu mereka jalan sambil ngomel, grundel, kenapa dia mati? Tahu siapa yang ada di tengah-tengah mereka? Itu Lukas 24, nanti baca itu. Siapa? Ayo, cepat jawab. Siapa? Semuanya ikut jawab. Iya, nggak usah ragu-ragu, saudara. Aduh, saya ini kayak ngajar berat sekali loh begini. Saudara tidak serius untuk belajar. Tuhan Yesus yang langsung kabur. Yang berikut, mereka sadar nggak kalau itu gurunya yang sudah bangun? Ayo, mereka sadar tidak? Tidak. Lalu Tuhan Yesus bertanya, kamu ngomongin siapa? Pura-pura nggak tahu Tuhan Yesus suka gurau juga. Terus salah satu di antara dua orang itu bilang, kamu tuh kayak orang asing aja di Yerusalem. Masa kamu nggak dengar ribut-ributnya berapa hari ini? Itu loh Yesus yang dibunuh oleh hukum Romawi, katanya hidup lagi katanya. Maka itu mereka berkata, kamu kayak orang asing aja, masa nggak dengar berita yang ramai begitu? Nah, Tuhan Yesus pura-pura nggak tahu juga. Lukas 24 menulis, Yesus menerangkan yang mereka bicarakan dari kitab nabi-nabi. Jadi panjang loh, tapi tetap mereka tidak mengerti. Kenapa? Coba lihat Lukas 24. Tolong cari yang dalam kitab, saya lupa ayat berapa yang ada tulisan, karena ada yang menutupi mata mereka. Cepat cari Lukas 24 ayat berapa itu. Yang di rumah juga cepat bantu saya lupa ayatnya. Nah, ini yang kita harus cari. Mengapa dia harus naik ke surga? Ternyata ada banyak konsep duniawi dalam pikiran gereja Tuhan. Ayat 16. Terima kasih. Ayo kita baca sama-sama. Ayat 16. Sebentar. 15 bagus ya. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, siapa yang datang? Datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Terus, tetapi ada apa? Sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Saya tanya, dua orang ini murid Yesus atau bukan? Loh, saya tanya, dua orang ini murid Yesus atau bukan? Jawab, murid betul. Berapa tahun mereka kumpul? Kurang lebih 3,5 tahun. Aneh nggak? Mereka nggak kenal. Nggak aneh kalau matanya ada sesuatu menutupi. Terus ayat 17, Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan, kenapa nggak murah? Bukan, kecewa. Kenapa mereka kecewa? Karena yang diharapkan
memerdekakan mereka, mati. Lebih dari satu kali atau hanya satu kali, selama Tuhan Yesus berkumpul dengan mereka, menceritakan bahwa aku harus masuk Yerusalem, ditangkap, dihukum mati, tapi bangkit lagi. Sekali atau lebih dari sekali Tuhan Yesus ngomong seperti itu. Lebih dari sekali. Tapi kenapa mereka kecewa? Karena ada sesuatu yang menutupi mata mereka. Nah, sesuatu itu yang kita mau bahas hari ini. Terus ayat 18. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya. Nah, baca. Adakah? Wajar nggak? Misalnya saudara orang Palembang, misal. Ternyata di salah satu bagian kota Palembang ada kebakaran besar misalnya. 3 ruko dan ada yang meninggal, satu keluarga sekian banyak. Dan kalau ada orang yang sedang di Palembang dan nggak dengar berita itu, wajar nggak kalau saudara tanya, lu kamu itu kemana aja? Masih nggak dengar berita yang gempar itu? Ngerti ilustrasinya? Nah, kalau pas bertanya kepada Tuhan Yesus, masa sih kamu nggak dengar? Padahal ditanya itu siapa? Loh, yang ditanya itu siapa? Yang diomongin tadi itu. Masa kamu nggak dengar? Seperti orang asing aja kamu, ya, yang tidak tahu apa yang terjadi di Yerusalem pada hari terakhir. Nah, Tuhan Yesus guyon. Baca, katanya. Ayo baca, apa? Katanya. Ya, satu-satu dulu. Jadi Tuhan Yesus gimana sikapnya? Gimana sikapnya? Lu tinggal bertanya, apa itu? Berita apa? Padahal diomong ya dia ini. Pura-pura bodoh. Bukan pura-pura bodoh. Bukan kaget. Gurau. Lo betul tidak? Ngajak bergurau. Apa itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Nah, kira-kira kalau Yesus model kita, tertawa geli enggak? Saya tanya, coba jawab Pak. Tertawa geli enggak? Yang ditanya, yang diomongin yang dijawab, yang tanya itu, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Tuhan dan di depan seluruh bangsa kami. Berarti mereka tahu nggak Yesus itu siapa? Loh, dengan pernyataan ini mereka tahu nggak Yesus itu siapa? Ini masalahnya. Tahu tapi tidak kenal. Loh, coba bayang. Jawaban Kleopas betul atau salah? Loh, ayo jawab. Jawaban Kleopas dengan pertanyaan Yesus, apakah itu? Apa yang rame-rame itu? Kleopas menjawab, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Tuhan dan di depan seluruh bangsa kami. Dia tahu, tapi tidak kenal. Ini yang berbahaya dalam hidup kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Banyak orang rajin baca Alkitab, banyak orang rajin dengar khotbah, tapi tidak mengenal apa yang dibaca dan apa yang didengar. Maka itu orang seperti itu gampang gak diombang-ambingkan oleh situasi keadaan. Gampang sekali. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Lihat ayat 21. Setelah saya uraikan agak panjang ini, saya harap yang di rumah juga mulai menyadari dengan ayat 21. Kata pertama, pada. Tahu arti kata pada? Iya, sudah tahu dari awal. Ayo baca. Pada 1, 2, 3.
jujur pada diri kita sendiri. Ternyata ayat 16 yang mengatakan ada sesuatu yang menutupi mata mereka. Sesuatunya itu apa? Setelah kita baca ayat 21. Ayo, sesuatunya itu apa? Oke, saya tolong pakai bahasa anak muda. Pernah dengar istilah, kamu di PHP? Nah, ya jawab, ngerti nggak? Anak muda nggak ngerti PHP, kamu manusia purbakala. Apa? Janji, iya yang jelas, janji dok. Kamu di PHP, kamu cepetan apa itu? Ya itu. Diberi harapan palsu. Apa tujuan mereka kepada Yesus di PHP dalam bentuk apa? Padahal yang baca lagi. Padahal mereka harapnya apa sih? Iya, bebaskan mereka dari penjajahan Romawi dan mereka duduk jadi menteri-menteri di kerajaan baru itu. Maka itu setelah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi, lagi sekali mereka tahu siapa Tuhan Yesus. Mereka masih ingat yang dikatakan Tuhan Yesus lebih dari 1 kali, bahwa anak manusia harus masuk Yerusalem, ditangkap, diadili, dibunuh, tapi bangkit lagi. Mereka masih ingat nggak? Masih. Nah, ini dia. Bagus menghafal ayat Alkitab, tapi kalau cuma menghafal tidak dilakukan, gak ada gunanya. Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Apa harapan-harapan hidup kita dengan Dia? Selama kita masih berharap secara duniawi dan konsep-konsep duniawi, maka kita tidak akan pernah menemukan hakikat, atau kata hakikatnya, hal yang sebenarnya dari hidup Tuhan Yesus. Nah, jadi dari semua ayat yang kita baca ini, dari Yohanes 16 ayat 7, dari Kisah Rasul 1 ayat yang ke-6, lalu Lukas 24 ini, mari kita jujur pada diri kita sendiri. Sebetulnya apa harapan saudara percaya Tuhan Yesus dan menjadi muridnya? Maaf, ada nggak orang jadi Kristen karena ingin kaya? Lalu saya tanya, ada nggak? Karena banyak pendeta kaya salah khotbah, sehingga yang miskin-miskin ingin, kayak dia enak jadi pendeta, bisa kaya. Nah, itu salah. Ada nggak orang ke gereja mau ketemu calon mertua? Loh, saya tanya, cepat jawab. Iya, karena calon mertuanya memberi syarat, kalau pacarmu tidak mau ke gereja, mama papa nggak kasih dia ke kamu. Ada? Ada orang ke gereja mau cari utangan? Maaf. Loh, saya tanya ini, karena yang mau diutangi rajin ke gereja, jadi ketemunya harus di gereja. Maka itu mari kita tanyakan. Itu ada yang pertama di situ. Maka itu kita harus tanyakan, mengapa kita percaya Tuhan Yesus dan mengapa kita jadi muridnya. Kalau ada motivasi yang salah, itu yang menghalangi kita untuk mengenal. Lanjut, ayat berapa? 20 berapa? Yang terus-terus. Lalu mata mereka terbuka. Karena dia ya terus bentar. Ayat 27 ini baca. 1, Yesus ngapain? 1, 2, 3. Lalu dia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab Nabi. Berarti Tuhan Yesus menerangkan 2 orang ini dari kitab apa sampai kitab apa? Ayo, dari kitab Musa. Kitab Musa itu Kejadian sampai kitab para nabi. Ayo cepat sampai mana? Jangan diurut, langsung akhirnya aja. Pak Daud ini kelamaan. Kitab apa?
Tuhan tolong kami, sini nggak kayak ngajar sekolah minggu betul hari ini. Kok susah gitu? Loh, nah itu jawabannya. Kok diurut? Oke, ulang ya. Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia di dalam, ayo seluruh kitab suci mulai dari kitab Musa sampai para nabi. Jadi Kejadian sampai Maleakhi. Ayo kira-kira kita itu berapa jam perlunya untuk membongkar semua nubuat Tuhan Yesus dari kitab Kejadian sampai Maleakhi. Coba kira-kira berapa jam? Ngomong segitu lama, cepat lah. Kira-kira aja berapa jam? 6 jam. Oke. Saya percaya Pak Pendeta Jeki karena dia pendeta, nggak mungkin bohong. Dengar ya. Ngomong 6 jam, seharusnya yang diajak ngomong ngerti atau tidak? Harusnya ngerti, tapi faktanya tidak ngerti. Kenapa? Hanya tahu, belum kenal. Ini yang menyedihkan. Terus ayat mana yang mata mereka terbuka? Ayo. 31. Oke, 30. 31. 31. Baca 1, 2, 3. Waktu ia duduk makan dengan mereka, stop. 6 jam ngomong. Sekian jam perjalanan. Kan dari Yerusalem Emmaus itu kira-kira 13-15 kilo. Kalau total semua berapa jam itu Yesus nemani mereka? Kira-kira 8-10 jam. Tetap gak kenal. Waktu Yesus duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Baca yang kencang ayat 31 yang di rumah juga. 1, 2, 3. Pertanyaannya, apa artinya kalau ada kalimat maka terbukalah mata mereka? Siapa percaya sejak berangkat dari Yerusalem jalan mata mereka merem terus? Loh saya tanya kok, merem tidak? Iya, tapi enggak ngubah matanya kok Pak Elia itu matanya gue ngomong hati itu tafsiran salah. Ini abatan awas kamu salah. Loh mana ada kata hati, matanya kok hati lagi? Lu serius gak ngerti gak kalimat ini saudara? Ini masalah terbesar dalam gereja. Maafkan saya termasuk teolog-teolog yang punya gelar STH, MTH, DTH, apalagi. Ternyata belum tentu mata mereka bisa mengenal Yesus dengan jelas. Ketika itu, nah kita bongkar. Ketika kapan? Ketika apa? Ayo. Bukan waktu bersama Yesus. Lihat ya kalau baca ketika itu. Nah sebelum ketika itu Yesus sedang apa? Ayo ayat 30. Pecah-pecahkan roti. Apa itu roti? Firman. Jadi kalau firman dipecah-pecahkan, dikupas, dibuat kecil-kecil sampai detail, sampai orang mengerti. Ketika itulah yang menutupi mata manusia jadi terbuka. Saya balik lagi. Apa yang menutupi mata mereka sehingga mereka gak kenal Yesus? Yang adalah gurunya sendiri, yang selama kurang lebih 3,5 tahun bersama-sama dengan mereka. Siapa jawab sebelum saya lebih lanjut? Apa yang menutupi mata mereka? Iya, PHP tadi dulu. Susah bener. Betul? Karena mereka salah dengar khotbah. Di benak mereka, di pikiran mereka hanya duniawi. Wih, kalau dia jadi raja, kita ini paling dekat loh. Satu negara 12 menteri itu kurang. Indonesia ini berapa menteri? 30 berapa?
Pasti 12 orang dapat posisi enggak kalau Yesus jadi raja? Pasti. Nah itu. Maka itu mari kita jujur. Kira-kira apa yang menutupi mata saudara hari-hari ini dalam berjalan bersama dengan Tuhan Yesus? COVID-19 sangat mampu nggak menutupi mata murid Yesus untuk nggak bisa lihat Yesus lebih jelas? Loh, saya tanya. Oke, saya buktikan ya. Maaf, saya buktikan. Selama COVID-19 merajalela, jujur, murid Yesus orang Kristen lebih percaya COVID virus itu atau lebih percaya Tuhan Yesus? Loh, ini pertanyaan jelas. Ayo ngaku, lebih percaya siapa? Nah, dalam hal apa saya bertanya ini? Dalam hal ini, murid Yesus orang Kristen lebih takut virus atau lebih takut Tuhan? Nah, itu jawabannya. Ternyata tidak sedikit orang Kristen lebih percaya virus COVID daripada Tuhan Yesus. Lihat atau tidak, saya tanya. Buktinya, kenapa kalau kita kemasukan dosa kita santai? Tapi begitu kena COVID, paniknya luar biasa. Padahal yang lebih berbahaya yang mana? Ayo, yang lebih berbahaya, yang lebih mematikan, dosa atau virus COVID? Ini masalahnya. Bukan berarti kalau kita berkata nggak takut, terus enaknya enggak, terus jalan-jalan pakai masker, mulutnya buka, gitu. Ya nggak mungkin. Ngerti ilustrasi ini? Nah, jadi banyak di antara kita lebih percaya COVID daripada Tuhan Yesus. Karena banyak orang lebih takut COVID daripada takut Tuhan Yesus. Boleh saya ngomong ini? Nah, jujur jawab. Apa yang membuka, yang menutupi mata saudara? Kembali ke Kisah Rasul 1 ayat 36. Ayat 6. Kisah Rasul 1 ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Siapa yang berkumpul di situ sebelum Yesus naik ke surga? Orang-orang biasa, orang-orang umum? Tidak, murid-murid. Enggak sekedar orang percaya, murid-murid. Beda nggak murid dan orang percaya? Bedanya apa? Murid sudah percaya. Murid selalu bersama-sama dan mendengar langsung pengajaran Tuhan Yesus. Ini murid. Mereka bertanya, Tuhan, kapan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Itu membuat Tuhan Yesus sedih sekali. Jadi selama ini kamu ngikut aku itu ada apa di hati dan di otakmu itu? Sampai detik-detik terakhir sebelum aku berpisah dengan kamu masih menanyakan hal-hal duniawi. Oke, saya beri ilustrasi. Mudah-mudahan nangkep. Kalau saya beri ilustrasi ini masih nggak ngerti, Tuhan tolong kami. Satu keluarga besar dengan 7 kakak beradik bersaudara, dan dari 7 ini masing-masing punya 3 anak. Berarti ada berapa semua sepupu-sepupu itu? Coba kalikan. 21. 2 bulan sebelum peristiwa di bandara untuk perpisahan, dengar ya, opung mereka yang 21 orang ini tinggal di Eropa. Nah, ketika opung mereka 2 ini, kakek nenek ini, bilang, "Hei, opung mau ke Indonesia." Tanya kepada 21 cucunya, "Mau minta apa?" Weh, kesempatan 21 cucu ini mengajukan satu orang satu permintaan. Jadi opungnya bawa berapa? Salah, lah anaknya masih gak dibagi. Kenapa kamu tertawa? Diajak ngomong. Oke ya. Nah, setelah 2 bulan di Indonesia, hari H, opung harus balik ke Eropa. Ternyata setelah 21 cucu ini ngantar,
hadiahnya belum dibagi. Saya tanya, 21 cucu ini ngantar opung itu karena apa? Hadiah. Ayo cepat jawab, karena apa? Karena hadiah. Oke? Nah, seperti itu 12 orang ini. Nah, sudah selesai check-in, sudah dipanggil boarding, hadiah belum dikasih. Kira-kira 21 orang ini sikut-sikutan nggak? Tanya. Loh, saya ngerti nggak ini saya tanya? Iya. Terus kira-kira 21 orang ini milih juru bicara nggak? Dipilihnya yang apa? Ini 12 orang itu. Mereka tahu gurunya sebentar lagi berangkat. Loh, kok nggak ada pembagian tugas? Kok nggak ngomong soal pemerintahan? Kok nggak ngomong soal ini, soal itu? Maka itu yang dibaca itu umum aja. Artinya, loh, kata maukah engkau itu artinya apa? Memet. Pengen. Oh ya udah, berarti nggak ada bahasa khusus. Berarti hebat bahasa Jawa. Mereka kebelet memerintah jadi menteri. Maka itu mereka nggak tahan, harus tanya kapan engkau memulai. Maka itu Tuhan Yesus sedih. Saudara, ayo kita jujur pada diri kita sendiri. Apa sih harapan saudara percaya Tuhan Yesus sampai hari ini? Tidak sedikit orang-orang percaya Tuhan Yesus karena ingin kaya, ingin berhasil. Dan itu motivasi yang sah. Dia memang pasti akan membagikan kerajaannya itu kepada kita dengan dia naik kembali ke surga. Tapi bukan secara jasmani. Ya, jangan berharap kalau orang Palembang percaya Yesus, maka Yesus akan memberikan kerajaan Palembang. Jangan harap. Bukan begitu. Kami yang di Papua, jangan berharap kalau kami percaya Tuhan Yesus, maka ada negara baru di dunia, negara Papua. Tidak. Tapi dia akan membagikan. Kita buka Lukas 12 ayat 32. Lukas 12 ayat 32. Baca yang kuat. 1, 2, 3. Stop. Saudara kalau baca sesuatu nggak cuma Alkitab, untuk diri sendiri pun intonasi, tahu kata intonasi? Ya, penekanan suara itu harus ada. Nah, saya tanya, kalau ada kalimat janganlah takut, terus cara saudara baca kayak tadi, yang dengar pun tetap takut. Ngerti nggak? Tadi gimana intonasi saudara? Janganlah takut. Harusnya gimana kalau membaca? Janganlah takut. Nah itu baru yang takut jadi kaget. Oh ya nggak usah takut. Ulang. Apalagi banyak orang Batak loh di sini. Terus orang Batak suara kencang-kencang. Oh ini dia. Oke. Ulang. 1, 2, 3. Ya udah. Kurang banyak itu BPK-nya. Oke lanjut. Janganlah takut. Berarti yang diajak ngomong takut atau tidak? Takut. Terus kenapa Tuhan menjamin janganlah takut? Apa jaminannya? Baca. Hai kamu anak kecil. Karena Bapakmu telah berkenan memberikan kamu kerajaan. Sejarah mencatat ya dari Palembang sampai Jambi berapa abad yang lalu ada kerajaan besar di dunia loh saudara. Kerajaan apa itu? Saya tahu orang Palembang Sriwijaya. Nah saya beri contoh. Misalnya ada sekelompok orang ingin membangkitkan kembali kerajaan Sriwijaya. Kira-kira orang-orang Palembang punya harapan apa? Ini kalau ini bukan PHP. Kira-kira orang Palembang berharap apa? Yang hasil dulu ya. Ayo coba jawab. Jangan pura-pura lah.
Kira-kira orang Palembang berharap apa? Dengan seandainya ada sekelompok orang akan membangkitkan kembali kejayaan kerajaan Sriwijaya seperti beberapa abad yang lalu. Kira-kira orang Palembang berharap jabatan. Saudara, ternyata Tuhan Yesus sudah menjanji pemerintah yang bukan model manusia. Papa di surga telah apa? Baca Papa di surga telah apa? Berkenan. Apa kata lain berkenan? Setuju. Apalagi? Bukan setuju sebetulnya. Layak. Apalagi? Bersedia. Apalagi? Pantas. Ada 4 huruf. Cepat. Pantas, bersedia, layak. 4 huruf. Harus 5 itu. Gimana sih kamu 4 huruf? Ayo. Wajar 5, Bu. 4. Rela. Nah, ini pertanyaan. Kalau ada kalimat Bapamu berkenan, rela, bersedia, sebetulnya dia rela nggak? Sebetulnya. Loh ayo. Tidak. Maaf ya, saya pakai istilah ini jangan tersinggung. Jujur, model-model saudara dan model saya layak nggak dapat kerajaan? Ngaca dulu. Ngerti kata itu? Bercermin dulu. Ngerti kalimat ini? Jadi artinya di rumah juga ngaku, sadar, layak nggak kita ini dapat kerajaannya? Kenapa tidak? Masih doyan duit semua. Jawab itu saja orang. Masih doyan duit, Daud. Saudara, ayo kita berubah. Orang yang model doyan duit dikasih kerajaan, wah, dikorupsi habis-habisan. Maaf. Betul? Nah, inilah Tuhan kita. Tapi kalau kita baca ayat ini, betul-betul rela nggak sih Bapa di surga itu? Ayo, kalau kita baca, yang ngomong Tuhan Yesus loh. Dia betul-betul rela nggak sih? Rela. Ini luar biasa. Gampang atau tidak menyerahkan kerajaan ini? Lo gampang atau tidak menyerahkan kerajaan pada orang yang nggak cocok, yang nggak pantas? Gitu. Oke, saya beri contoh. Joko Widodo itu presiden yang sangat rendah hati, merakyat atau tidak? Sangat terbuka. Presiden mau diajak selfie, waduh luar biasa. Misalnya Joko Widodo itu punya teman baik, teman akrab, TK 1 kelas, SD, SMP, SMA 1 kelas, kuliah juga 1 angkatan. Cukup dekat? Saya tanya cepetan, cukup dekat tidak? Nah, pertanyaannya, bisa nggak teman dekat ini dipesan gini, tolong ya gantiin aku jadi presiden 1 hari saja? Lu mosok dekat loh. Nggak bisa gimana nih Pak Jeki ini? Pak Jeki belum bisa. Nggak bisa. Karena nggak ada undang-undangnya. Belum betul. Nah ini loh yang saya mau katakan. Tuhan Yesus bisa rela. Bapa di surga rela memberikan kerajaannya kepada siapa? Loh. Pada kita yang tidak pantas. Ayat terakhir, Lukas 22 ayat 29. Biarlah di hari kenaikan ini masing-masing kita sadar siapa kita. Baca 1, 2, 3. Dan aku ngapain? Menentukan apa? Hak-hak kerajaan bagi siapa? Bagi kita, bagi aku. Nah ini luar biasa. Lukas 12, kalau secara waktu, itu Tuhan Yesus baru mulai pelayanan. Dan menjelang dia balik ke surga, ada penambahan. Kalau Lukas 12 memberikan kerajaan.
Tapi di Lukas 22 menentukan. Apa kata lain menentukan? Ayo, apa kata lain menentukan? Menetapkan, apalagi? Memastikan, apalagi? Memberi mandat penuh, memberi wewenang mutlak. Sebesar apa mandat wewenang itu? Baca. Sebesar apa? Cepat, saudara. Ya, baca sebesar apa mandat wewenang, ketentuan, hak-hak kerajaan bagi kita murid-muridnya. Sebesar apa? Aduh, kok susah baca, saudara. Ayo baca. Ayo. Nah itu loh, makanya itu disuruh baca. Tolong yang jadi gembala ini jemaat terus dididik betul untuk serius. Sebesar apa? Hak-hak kerajaan yang ditentukan buat kita? Ya sebesar apa? Sama seperti Bapak. Nah itu sama seperti yang Bapa tentukan kepada Yesus. Nah sekarang inilah arti kenaikan. Jadi seharusnya murid Yesus dengar kalimat ini. Jadi seharusnya murid-murid Tuhan Yesus itu sehebat siapa? Ulangi lagi, jawab yang baik. Seharusnya setelah kita baca ayat-ayat ini, seharusnya murid Yesus itu sehebat siapa? Sehebat Yesus karena sama. Yang Bapa tentukan hak-hak kerajaan itu buat Tuhan Yesus ternyata sama yang dia tentukan untuk kita. Ini luar biasa. Sebelum satu ayat lagi, saya tanya, jangan saudara anggap enteng pertanyaan. Yang di rumah juga harus jawab. Kira-kira kapan saudara melakukan otoritas, wewenang, kuasa yang sedahsyat? Pertanyaannya, kapan? Jangan tunggu jembatan Ampera kedua dibangun. Awas. Berarti pertanyaan ini jawab dalam hati. Selama murid-murid Tuhan Yesus, selama gereja Tuhan tidak pernah menyadari otoritas yang sebegini, maka setan yang terus bekerja merajalela di dunia. Betul atau tidak? Nah inilah arti kenaikan Yesus. Maka sekarang kita mengerti mengapa dia harus pergi. Dengan semua ayat yang kita sudah baca, jawabannya mengapa dia harus naik? Ayo, jawabannya supaya iya, ayo. Sama seperti Bapak. Iya, artinya apa? Kenapa dia harus pergi? Meninggalkan kita, padahal yang ditinggalkan gak mau. Supaya iya, supaya di dunia ini ada murid-muridnya yang sehebat gurunya. Amin. Kalau tidak, setan yang merajalela. Ayat terakhir, ayat 8 Kisah Rasul 1. Itu ayat terkenal. Nah, kapan otoritas wewenang itu diberikan? Lihat ayat 8. Kita baca yang kuat. Kisah Rasul 1 ayat 8. Satu, yang kencang ya, awas nggak kencang. 1, 2, 3. Stop dulu. Ayat 7-nya Yesus jawab, mengenai waktu dan saatnya kamu nggak usah tahu. Tetapi kamu akan menerima apa kata lain kuasa di ayat ini? Enggak, apa kata lain kuasa di ayat ini? Tadi itu loh, Lukas 12, Lukas 22 itu susah benar. Mandat yang sebesar yang Tuhan Yesus terima dari Bapaknya. Siapa yang memberi kuasa? Terus, tetapi kamu akan menerima kuasa? Nah, kalau cepat jawab, Roh Kudus ngapain? Turun ke atas kita. Nah, 10 hari setelah hari ini, jadi Minggu tanggal 27, tanggal 5, tanggal
10 hari lagi dari hari Minggu kapan? Pokoknya hari Minggu kalau Pentakosta. Minggu tanggal 28, tanggal 5. 29, tanggal 5 Juni itu Pentakosta. Jadi seharusnya semua kita yang sudah penuh Roh Kudus harus sehebat Yesus. Ya, aminnya lemes. Ya, saya kayak empek-empek model aja. Mau berubah mulai hari ini? Harus. Kalau tidak, setan makin merajalela. Roh Kudus menolong kita untuk mengerti tentang makna kenaikan. Kemarin Menteri Agama kita, Gus Yakut, menetapkan merubah kalimatnya. Mulai tahun depan bukan hari kenaikan Isa Al-Masih, tapi hari kenaikan Yesus Kristus. Luar biasa. Tuhan memberkati kita semuanya. Pak Jeki silakan masuk.